Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang alif menurut ilmu tauhid. Ada alif menurut ilmu tauhid, ada alif menurut ilmu Nur Muhammad, ada juga alif menurut kaji-kaji diri. Jadi sebenarnya alif ini dari sinilah kita berasal, ya. Kemudian kita akan kembali kepada alif ini. Alif yang dimaksud adalah alif dalam kajian tauhid, ya. Jadi kalau dalam kajian tauhid itu alif itu adalah zat maha tunggal. Jadi wahdaniyah. Nah, kemudian kita di sini tidak hanya mengkaji-kaji saja huruf yang alif itu, namun betul-betul dipahami, dimaknai dan diresapi lalu disadari apa makna sebenarnya itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah menempuh perjalanan spiritual, baik itu dalam lahiriah maupun batiniah, baik itu dalam suluknya, dalam perjalanan lahir seperti jalan kaki, seperti dia mencari suatu keilmuan, baik itu di kitab ataupun di guru ataupun dimanapun. Nah, kemudian orang-orang yang betul-betul mendalami secara batiniah perjalanannya hingga menemukan zat yang maha tunggal itu. Maka zat yang maha tunggal itulah hadirin yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menghadirkan atau mengkonekkan rasa itu, kesadaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu betul-betul yang mana alif itu. Jadi alif itu, ya, alif itu sebenarnya hadirin, inilah yang tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang serupa dengan alif itu. Maka kita kan kadang tertipu. Kadang kita tertipu ketika di perjalanan spiritual. Yang kita tuju ini alif. Sementara kita ini tersangkut daripada alif itu. Artinya kita tidak sampai. Kita tersesat, tidak pulang kepada alif. Ini jalur tauhid, ya. Ini jalur tauhid. Jadi jalur tauhid itu alif tuh. Nah, itu adalah zat. Nah, beda lagi kalau jalur Nur Muhammad, beda lagi. Nah, kita jelaskan dulu jalur tauhidnya kan. Jadi zat. Nah, kemudian bagaimana dan apa petunjuknya sehingga kita bisa betul-betul meyakini bahwa itu adalah zat. Nah, di situ kita diajari oleh guru-guru kita, ya, oleh para ulama kita, para orang tua kita. Nah, di sekolah-sekolah, di madrasah, di mana-mana, atau yang tidak madrasah pun biasanya pernah dengarkan, dikasih tahu ciri-cirinya, beliau-beliau sudah rangkum. Nah, 20 sifat wajib bagi Allah. Dari situlah kita mengiktikadkan daripada dasar keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sifat salbiahnya ini yang paling ciri-cirinya itu yang mendekati. Bukan lagi mendekati, tapi memang diisbatkan kepada itu. Nah, sifat salbiyah itu adalah tidam bako mukhalafatulil hawadis qiyamu ta'ala binafsih wahdaniyah. Jadi kidam terdahulu. Jadi telah sedia sebelum segala sesuatunya ada. Jadi mungkin bagi orang-orang yang telah mendapatkan ini, maka dia hanya mengulang saja, hanya mencermati saja, hanya mengulang-ulang ini semua, muzakarah supaya tertanam lagi, tambah tertanam lagi, tertancap lagi. Karena ma'rifat itu, kedudukan makom-makom di dalam ma'rifat itu kan bertingkat-tingkat. Dan ini tidak akan pernah habis. Tidak ada puncaknya tingkatan itu. Memang kalau tingkatan makom itu ada puncak, tapi tingkatan-tingkatan daripada makom-makomnya, di dalam makomnya itu, tingkatannya itu, derajatnya, nah itu tidak ada ujungnya. Jadi setiap hamba yang telah wusul kepada Allah, telah liqa kepada Allah, telah mi'raj kepada Allah, maka makomnya itu akan terus bertambah kalau dia semakin lama semakin istiqomah, semakin lama semakin mesra, semakin lama semakin melebur sehingga habis adanya diri. Maka seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang belum kenal, kasihan. Nah, kasihannya bagaimana? Karena ketika menyebut nama Allah, biasanya tidak ada rasa apa-apa.
Karena betul-betul tidak menyaksikan. Nah, sebenarnya Allah ini tidak pernah hilang. Alif ini tidak pernah hilang. Allah ini tidak pernah meninggalkan kita semua. Ini bahasa syariatnya. Allah itu tetap ada dan tidak pernah berubah. Nah, tidak pernah sedetik pun tidak meliputi kita semuanya. Namun kita yang tidak sadar. Allah Ta'ala menjelaskan dirinya daripada Al-Quran, daripada utusan-utusannya, masih juga kita tidak percaya. Bahkan sudah ditunjukkan jelas-jelas tentang Allah itu sendiri, dikenalkan dengan jelas-jelas, namun kita tidak terlalu pedulikan atau bahkan menolaknya. Adapun juga yang sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri secara hakikatnya, diperjalankan, ditarik dia, jalur jazbah ditarik dia hingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia melupakannya, dia tidak memesrakan lagi. Ini pun juga harus rahmat Allah ya, waridnya. Tapi ikhtiarlah sekuat-kuatnya, bekerjalah sekuat-kuatnya, berusahalah sekuat-kuatnya, tetap duduk dalam la haula wala quwata illa billahnya. Jadi tidak dikatakan akuan di situ, bukan nafsu anania. Karena apa? Ikhtiar, kerja, sebab itu semuanya itu perintah. Tapi jangan sampai kita meyakini ikhtiar, kerjaan semuanya itu memberi bekas. Karena ketika kita meyakini bahwa ikhtiar semuanya ada bekas, kita itu masuk ke lembah syirik. Nah, perhatikan, syirik itu bukan hanya kita menyembah patung, bukan hanya kita menyembah apa-apa, membungkuk ke depan patung, itu masih syirik jali, syirik yang nampak. Nah, syirik yang paling besar itu adalah syirik khofi bil khofi lagi. Nah, meyakini segala sesuatu itu ada manfaat. Nah, itu syirik khofi. Nah, syirik khofi bil khofi meyakini wujud selain Allah itu ada. Jadi kita meyakini bahwa wujud selain Allah itu ada. Kalaupun ada wujud selain Allah, itu pun wujud tidak ada, artinya wujud bayangan, ya kan? Jadi wujud majazi. Nah, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita mengajarkan daripada zikir-zikir, toriko-toriko, perjalanan-perjalanan suluk dan sebagainya, tanpa memberitahu langsung. Nah, tanpa memberitahu karena ingin dimujahadahkan dulu, ingin disuruh cari dulu, karena Allah Ta'ala memang menyuruh seperti itu. Tapi kalau terlalu lama, kasihan 20 tahun, 30 tahun dia dalam pencarian, kasihan sekali. Nah, rambut sudah putih, janggut sudah sampai pusar, sampai dada, sampai sini, kumis sudah ini, gigi sudah tercabut, masih juga belum. Nah, itu yang namanya kasihan. Bukan kita merasa bahwa ini enggak, tapi ada rasa iba begitu. Nah, saking jelasnya Allah Ta'ala, saking nampaknya terangnya Allah Ta'ala, nah ini tidak disaksikan, disadari. Bukankah dibilang tadi Allah itu tidak pernah hilang, tapi kita sebenarnya yang menghilangkan Allah. Meskipun Allah meliputi segala sesuatu, nyata senyata-nyatanya, ya, tapi kalau kita ini tidak menghubungkan diri kepada itu, meleburkan diri, menghancurkan semua wujud-wujud bayangan itu, maka bagi Allah tidak mengatakan aku bersama hambaku. Allah tidak mau mengatakan aku bersama hambaku yang menentang, hambaku yang ingkar. Maka yang dikatakan di situ, aku bersama kamu dimanapun kamu berada, itu kepada hambamu, hamba yang mukmin, hamba yang percaya, hamba yang sadar. Meskipun pada hakikatnya semuanya itu diliputi oleh Allah, karena memang tidak ada satu wujud bayangannya pun yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, dari sifat salbiyalah kita belajar, dia sedia, kemudian bako kekal tidak berubah-berubah,
Nah, kemudian mukhalafah, tidak sesuai dengan, tidak serupa dengan makhluk. Wahdaniyah, maha tunggal, dan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Asa pada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Namun yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat. Itu yang bernama Allah. Maka hadirin semulakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetaplah kita terus berpegang dengan laisa kamitslihi syai' itu. Maka di hadis juga dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kemudian afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka ketika la ilaha itu dihancurkan semua wujud-wujud lain. Bukan kita hancurkan semua, enggak. Bukan dibayangkan, tapi betul-betul hilangkan semua. Hilangkan semua dalam pandangan sir. Hilangkan semua wujud-wujud yang ada. Hancurkan semua itu. Hilangkan semua, buang semua, buka semuanya. Sehingga yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pas illallah, tembus terus. Tembus ke alif tunggal itu. Tembus ke yang maha suci, yang meliputi itu. Lalu perhatikanlah terus, sadarlah terus di situ, sampai betul-betul kita ini seperti es batu yang mencair betul-betul. Ketika sudah mencair menjadi air, sekalian habiskan semua. Karena kalau masih ada bentuk-bentuk patung-patung yang menjadi es batu ya, masih berbentuk kotak, segitiga, bulat dan sebagainya, maka sulit hadirin, sulit sekali. Dan kita juga untuk mesra, untuk sadar billah itu sulit sekali kalau tidak dihilangkan semua wujud-wujud bayangan yang majazi ini, yang bentuk-bentuk itu. Pokoknya intinya yang bisa dipegang itu, yang bisa dipegang. Itu yang dihilangkan dulu. Yang terlihat dengan mata kasar, bentuk-bentukan itu seperti meja, pohon, itu kan sesuatu. Sementara la ilaha illallah itu ingin menafikan semua itu. Nafikan, tepis semua itu, hancurkan semua itu, hilangkan semua dalam pandanganmu. Baru isbatkan illallah, yang maha suci yang ada. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada. Ingat siapa Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Berpeganglah di laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan sesuatu. Kalau af'al, itu makhluk. Af'al itu makhluk, asma itu makhluk, kan sudah dibahas toh. Itu kalau dari jalur tauhid itu alif. Alif ini bernyata kepada insan itu menjadi rahasia. Zat, kedudukannya di dalam pusar. Itu kedudukan saja. Kedudukannya pada insan di dalam pusar. Kemudian nyata dia menjadi api, unsur pada manusia. Nyata lagi menjadi darah. Begitu. Kemudian sifat. Sifatnya lagi itu lambangnya lam awal. Tadi kan zat, lambangnya alif. Kalau sifat lambangnya lam awal. Lam awal ini nyata kepada diri adalah nyawa, nafas naik turun. Nyata lagi kepada angin. Begitu terus sama dengan asma'nya, yaitu lam akhir, menjadi hati. Hati menjadi air. Begitu juga dengan af'alnya, huruf H simbolnya ya, menjadi batang tubuh. Kemudian nyata menjadi tanah. Begitu. Jadi api, angin, air, tanah. Kemudian zat, sifat, asma, af'al, alif, lam, ha. Itu kalau di jalur tauhid. Kalau jalur Nur Muhammad, di jalur Nur atau di jalur yang katanya hakikat Muhammadiyah, itu kosong titik alif. Kosong itu malah zat. Sementara di sini di jalur tauhid alif, lam, ha. Alif, ha ini kosong. Ini simbol. Di jalur Nur Muhammad kosong titik alif. Kebalik seperti kebalik. Jadi kalau di jalur tauhid itu alif, lam, ha. Kosong di sini. Malah alifnya di atas. Tapi kalau jalur Nur Muhammad, alifnya itu di bawah. Kosong, titik satu kan, baru titik dua, baru alif. Kosong, titik,
titik 2 baru alif. Baru jadi alif. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Nah, ketika perbedaan seperti ini kan dilihat daripada jalurnya. Jalur tauhid kah dia atau jalur nur kah dia? Mau jalur kemana ini? Jadi ketika jalur tauhid itu lambang zat itu adalah alif. Nah, namun ketika jalur Nur Muhammad maka lambang alif itu adalah af'al. Nah, seperti itu. Nah, maka jangan heran ketika di jalur tauhid itu adalah kita ini yang huruf H ini, batang tubuh ini huruf H, artinya kosong. Kosong itu betul-betul tidak ada, artinya makhluk kan. Nah, sementara kosongnya di jalur Nur Muhammad itu bukan kosong, artinya latain. Belum tentu, latain, belum nyata, belum bernyata zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kosong itu bukan tidak ada, artinya tidak pernah tidak ada kalau di jalur Nur Muhammad. Nah, kalau di jalur tauhid H itu kosong, af'al, martabat, makhluk. Jadi segala yang bentuk itu kan makhluk. Nah, di jalur tauhid itu adalah af'al. Lambangnya huruf H. Maka kosong. Nah, ini kosong yang tidak ada. Ini betul-betul yang tidak pernah ada ini. Betul-betul wujud bayangan ini. Yang di jalur tauhid hanya kosongnya. Tapi kalau kosong yang di sini bukan maksudnya kosong begitu ini. Nah, yang zat yang maha meliputi penuh. Nah, kosong penuh kalau bahasa jalur Nur Muhammad tuh kosong penuh. Nah, ada juga mengartikan kosong sekosong-kosongnya tapi penuh kosongnya. Nah, begitu nah. Begitu. Nah, ini kalau digabung Pak, jalur tauhid dengan jalur Nur Muhammad. Nah, di jalur tauhid itu af'al ya. Af'al itu batang tubuh. H simbolnya ini batang tubuh. Nah, kalau digabung dengan kosongnya di sini, nah itu meliputi dari dalam dia membungkus meliputi ya. Dari luar dia membungkus. Nah, jadi itu seperti itu kalau digabung. Nah, jadi sebenarnya yang paling sempurna ketika sudah jalur tauhid, jalur Nur Muhammad. Karena kenapa sih? Kenapa paling sempurna jalur Nur Muhammad? Karena kalau kita di jalur tauhid itu biasanya gampang kita terjebak. Kemudian biasanya muncul keakuan tuh kalau kita tidak pintar-pintar ya, lebih besar. Keakuan kita lebih besar. Artinya keakuan kita itu ya kita menduduki keakuan zat. Tapi di situ bisa saja melenceng karena rawan sekali jalur itu. Rawan sekali. Ditambah kalau tidak ada yang membimbing tambah rawan. Bukan berarti disalah-salahkan, tidak. Bukan mengatakan ini benar ini tidak, enggak. Benar semua. Tapi yang paling afdol di jalur Nur Muhammad. Karena ketika perbedaannya begini nah, ketika orang yang biasanya hanya tauhid saja, tidak jalur Nur Muhammad ya. Dia hanya jalur tauhid. Biasanya dia tidak mau lagi ikut syariat. Tidak mau lagi ikut syariatnya Rasulullah karena dia jalur tauhid. Biasanya begitu, kebanyakan. Tapi kalau dia jalur Nur Muhammad, jalur Nur Muhammad ini ketika dia mesra kepada Nur Muhammad, Nur Sayyidina Muhammad Rasulullah, maka fitrahnya itu dia akan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti para nabi sebelumnya. Nah, itu. Jadi kalau ikut jalur Nur Muhammad dan mesra di Nur Muhammad, di situ biasanya mengikuti betul-betul fitrah yang ada. Mengikuti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ini tinggal memilih saja, tinggal memilih. Jadi ketika kesalahpahaman yang diartikan dengan kosong di jalur Nur Muhammad, kemudian kosongnya di jalur tauhid, itu jangan bertengkar. Khilafiyah, perbedaan pendapat. Namun sebenarnya satu. Artinya kalau kita menemukankan atau mempertemukan keduanya, atau kita bertemu dengan orang yang ini satu jalur tauhid jalur nur, kita berbincang muzakarah, itu pasti ketemu kok. Jadi orang-orang yang sebenarnya telah menemukan daripada alif tunggal itu artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang laisa kamitslihi syai', dia kebanyakan diam kalau di luar. Dia sudah tidak ada perdebatan, tidak ada lagi ego yang mau dikatakan bahwa ilmu saya ini yang paling ini, enggak. Dia banyak diam. Jadi ketika perdebatan diajak berdebat pun dia enggak mau.
Karena buat apa? Karena begini, ketika sesuatu masyarakat ketika heboh dan sebagainya, dia tidak fokus ke masyarakat itu, dia tidak fokus kepada bentuk-bentuk itu. Jadi pokoknya dalam hatinya, dalam basirahnya itu yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Fokusnya, tembusnya kepada Allah saja. Kalaupun bergerak si makhluk, bergerak alam semesta itu af'al, tidak ada lagi dalam pandangan basirahnya itu makhluk. Jadi jangan sekali-kali orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengenal zat, kemudian tidak memesrakan daripada zat itu. Nah, baru sudah mesra di zat, turun di af'al, kemudian ikut ambil jalur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesra terus. Maksudnya bagaimana Mas kalau kita di jalur Nur Muhammad? Nah, zahir batin Nur Muhammad. Yang melihat Nur Muhammad, yang dilihat Nur Muhammad, sudah paling gampang kan? Paling gampang itu. Tidak takut terjebak ke sana ke sini, tidak terlalu banyak embel-embelnya. Langsung saja begini, yang melihat Nur Muhammad, yang dilihat Nur Muhammad. Selesai. Zahir batin Nur Muhammad. Nah, yang mendengar Nur Muhammad, yang didengar Nur Muhammad. Sudah, terus Allahnya Mas, enggak usah kau tanya Allah, karena Allah itulah sang penyaksi Nur Muhammad. Nah, kita paham lah karena sudah belajar tadi ilmu tauhid. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya di pikiran kita, pokoknya mesra terus Rasulullah, Nur Muhammad. Yang tidak ada yang dipandang kecuali Nur Muhammad. Yang memandang pun Nur Muhammad, yang didengar pun Nur Muhammad, yang berkalam pun Nur Muhammad. Semua begitu. Jadi sehingga kita itu ketika melihat ini, kita kan biasanya ya, ini secara syariat ya, kita kan biasanya IQ-nya rendah, kita susah menghafal, kita bingung ketika ke sana lain, ketika pergi ke sini tambah bingung saya, tambah banyak cerita, tambah banyak teori, tambah pusing. Ini langsung saja ke situ. Ini jalan tol kalau dibilang itu. Yang penting tahu Nur Muhammad ini, Nur Muhammad ini daripada zat yang bernama Allah. Nah, batinnya Nur Muhammad, zahirnya Nur Muhammad. Kenapa zahirnya dari Nur Muhammad? Iya, karena zahir ini dari Nur Muhammad, dari batin. Yang zahir ini alam semesta ini daripada Nur Ahmad, Nur Muhammad itu. Nah, itu saja, mesrakan saja terus. Daripada kita banyak teori ya, enggak apa-apa, banyak teori, banyak ilmu, banyak wawasan, oke. Tapi kalau wawasannya terlalu banyak tapi prakteknya nol besar, sehingga ciri-cirinya tidak nampak kepada syariat. Artinya begini, ketika orang berpraktek, betul-betul praktek, dia itu terubah semua dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari pergaulannya, dari adabnya, semua terubah. Dari ikutnya dia kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah contoh besar. Jadi semakin kita belajar ilmu Nur Muhammad, semakin kita lihat diri kita, apakah saya ini tambah hari tambah baguskah, tambah emosiankah, atau tambah saya merasa sok pintarkah? Berarti ada yang salah. Peletakan akunya itu hanya di pemahaman, tidak diresapi, disadari betul-betul sampai mesra. Karena mesranya itu hadirin semuanya, tidak 1 jam 2 jam kita belajar terus langsung duduk di akunya Nur Muhammad, belum. Karena kita masih belum mesra, masih jauh sekali. Akui, karena kita ini banyak lalainya. Nah, daripada kita sibuk mencari, apalagi umur kita sudah 70 ya, 60. Yang penting itu saja intinya, musyahadah sampai fana. Nah, kemudian yakini, yang kedua, yakini jangan sampai berpisah dengan jasmania kalau meninggal. Jangan. Karena ini kenyataan Nur Muhammad. Nah, ini Nur Muhammad jangan dikatakan ini adalah tanah. Jangan. Tidak ada lagi istilah ini tanah. Tidak ada lagi istilah ini tubuh, tidak ada lagi istilah. Kalau di ilmu Nur Muhammad itu haram kita melihat ini darah, daging, kulit, bulu, otak, itu hilang sudah. Ya memang masih ada ya, memang ini kan syariatnya tangan ini kan rambut. Pokoknya haram sebenarnya ilmu Nur Muhammad itu melihat dalam pandangan sirnya ini tangan, ini apa enggak.
Kalau dalam syariat boleh disebut ini tangan, ini daun, ini rambut, ya tah. Tapi dalam pandangan hati kita tidak ada lagi pokoknya selain Nur Muhammad. Alam semesta aja tidak ada. Alam semesta aja tidak ada. Meskipun secara syariatnya ada, kita langsung Nur Muhammad. Ini yang mau dijaga. Bukan terlalu banyak teori tapi prakteknya kosong. Sehingga apa? Oke, join. Oke, berdebat malam ini. Temanya ini, kita berdebat. Oh enggak, menurut saya begini. Aduh, buang-buang waktu. Ya terserah kalau kita mau begitu. Bagus juga sih untuk muzakaro atau apa. Kalau mau debat ya silakan, karena ada juga yang bidangnya di situ, terserah. Tapi kalau untuk kita daripada kita itu terlalu bingung kesana kemari lama, mesrakan dulu. Nah, kalau nanti kalau sudah tertancap benar, akhlak berubah, sikap berubah, adab berubah, tambah apa namanya? Tambah pengen seperti Rasulullah. Iya, memang begitu fitrahnya, Pak. Kalau belajar ilmu Nur Muhammad, semakin dia pengen ikut Rasulullah zahir batin. Jadi kalau ada orang belajar ilmu Nur Muhammad, nah, tidak mengikut daripada Rasulullah, lain lagi itu sudah nar. Lain sudah itu. Paling anunya saya dia ambil. Keyakinannya saja, pemahamannya saja. Tapi kalau untuk kesadarannya itu belum mesra. Karena begitu fitrahnya, mau tidak mau kesadaran Nur Muhammad ini, ketika dia sudah mesra, dia akan kembali kepada fitrahnya. Karena Allah mengutus Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna seluruh alam semesta, sebagai manusia yang paling sempurna, mazhar paling sempurna untuk diikuti. Nah, dan beliau yang paling afalnya, yang paling sempurna. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad Allah, Rasulullah Allah. Aduh, salah paham itu orang. Tidak begitu ceritanya. Pahami dulu kata-kata. Tidaklah kita mengatakan Rasulullah itu Allah. Aduh, tidak. Jadi bukan begitu. Pahami dulu. Rasulullah itu kan ruh, ya tah. Kita tidak mengatakan ruh itu Allah. Tapi ruh itu hembusannya, bagian daripada dirinya juga. Saya misal ya, saya punya napas ini dah, saya tiup. Nah, ini punya siapa? Ini secara syariat. Ini napas siapa? Napasku toh, napasnya si Rahmat. Saya yang tiup. Nah, kalau ada orang dua di sini, saya dengan misal si Muklis namanya di depan saya. Terus saya isap napas, kemudian saya hembuskan ke daun ini. Muklis itu diam. Berarti yang tiup ini siapa? Napas siapa? Secara syariat. Napas si Rahmat kan, napasku. Bukan napasnya. Itu kalau secara syariat. Nah, jadi memang hembusan daripada Allah, ruhullah, yaitu adalah sifat Allah. Dan itu bagian dari Allah. Bukan berarti Allah. Nah, sama dengan itu tadi, napas aku. Bukan aku, tapi napas itu kan bagian dari aku. Kalau tidak ada napas, bisakah saya menyebut aku? Kan begitu. Bagian dariku. Alam semesta bagian dariku. Ya toh? Asma, api, angin, air, tanah bagian dariku. Hembusanku bagian diriku. Zatku ya zat aku. Ya, siapa itu aku sebenarnya? Subhana rabbika rabbil izzati. Rabbil izzati. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi begitu hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau bingung-bingung, repot-repot, ya, seperti kalau kita itu kalau sudah mesra sih tidak apa-apa ya. Mau pelajari kitab apa, dia terbuka semua, laduninya terbuka semua, ilhamnya terbuka semua, nubuah terbuka semua. Karena sudah koneksi dengan guru sejatinya. Dia apapun itu tidak bisa dikasih tersesat, tidak bisa. Tidak bakal bisa. Dia sudah terhubung. Nah, itu. Tapi kalau kita masih bingung-bingung cari ke sana ke sini, mencari alamat salah, takut dan sebagainya, khawatir dan sebagainya, ragu karena terlalu banyak, beleng-beleng kita nanti, jadi mesrakan saja itu. Zohir batin Nur Muhammad, yang dilihat Nur Muhammad, yang didengar Nur Muhammad, yang berkendak Nur Muhammad, yang sholat Nur Muhammad.
Itu saja. Yang penting tidak meyakini bahwa Nur Muhammad itu Allah, Nur Muhammad itu sifat. Nah, Nur Muhammad daripada Allah. Nah, itu seperti mana hadis yang dikatakan daripada Sayyidina Jabir kemarin, ana Abul Arwah. Nah, saya ini bapak daripada segala ruh. Nur Muhammad itu, Nur Ahmad itu. Nah, kemudian mukmin itu, semua mukmin itu daripada aku. Nah, itu. Jadi pokoknya mesrakan saja. Mesrakan saja. Karena Nur Muhammad ini daripada Allah. Dari Allah, memang dari Allah. Kalau dari Allah, tidak lain daripada Allah Ta'ala itu sendiri, tapi bukan Allah. Nah, begitu nah. Nah, jadi Allah tidak usah lagi kita bilang, jadi kalau Nur Muhammad, kita hanya tertahan di Nur Muhammad. Tidak tertahan di Nur Muhammad kalau kita sudah tahu yang namanya zat. Nah, tapi ya, kita mesrakan dulu, ya. Kita mesrakan dulu, kita betul-betul tancapkan dulu di jalur menyaksikan daripada musyahadah tentang zat itu. Kemana-mana begitu. Tapi kalau masih bingung lagi, tidak usah, langsung saja ke Nur Muhammad. Karena ada kita tidak bisa tahu kapasitas ini secara syariat ya, kapasitas yang diberikan Allah Ta'ala kepada ilmu-ilmunya, yang kepada dititipnya kepada sifat-sifatnya satu-satu insan itu. Ada ilmunya yang dititipkan sedikit, ada yang sedikit sekali, ada yang orang itu satu kali mendengar tuh paham, ada orang 5 kali, 10 kali, 20 kali diulang-ulang baru paham, ada orang sampai 100 kali sampai tidak paham-paham. Nah, ada hikmahnya semua itu. Jadi segala apa yang diberikan Allah Ta'ala itu, segala apapun itu, baik itu kelihatannya kita sengsara dan sebagainya, itu tidak, itu kebaikan semuanya itu. Jadi tidak ada istilahnya di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu tauhid, tidak ada istilahnya buruk itu, tidak ada. Semua ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Diberikan kamu seperti ini, ada yang mau diberikan, ada hikmahnya itu, baik sekali bagimu itu. Itu memang yang terbaik itu. Jangan katakan wah ini buruk, jangan. Tidak ada buruk dalam pandangan Allah itu, tidak ada. Semua sudah disediakan baik untukmu. Nah, begitu. Jangan juga ingin jadi orang lain. Jangan jadi seperti gurumu, jangan jadi seperti apa. Untuk mencontohnya boleh, tapi jadilah dirimu sendiri. Jadilah diri sendiri. Tidak bisa kita jadi orang lain itu, tidak bisa. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, sampai zaman akhir itu tidak ada samanya. Tidak ada samata. Tidak ada. Tidak ada kita punya sama. Biar saudara kembar kayak mirip mukanya, tidak bisa sama. Pasti berbeda. Dari segi muka saja ini. Apalagi daripada segi sifat, tidak ada. Jadi jadilah dirimu sendiri. Ikutilah semampunya, tapi tidak bisa kita untuk menjiplaknya, tidak bisa. Tidak ada, memang Allah Ta'ala memang sifat laisanya itu turun kepada insan sehingga tidak ada yang serupa. Insan, saya tidak ada serupaku, serupa serupanya, serupa mereka, tidak ada. Satu-satu manusia. Nah, bahkan semut, tidak ada serupanya dengan semut yang lain. Bahkan daun-daun itu tidak ada serupanya. Meskipun sama-sama daun, ada yang kecil, ada yang besar. Kalaupun sama-sama besar, kelihatannya nyaji. Kalaupun sama-sama besar, pasti ada bedanya. Kalaupun enggak, ada pasti sirip-sirip anunya di sini, straight-straightnya nih, lurus-lurusnya pasti bengkok-bengkok, ada lurus ke sini. Enggak ada samanya. Beras pun begitu juga. Seluruhnya itu kuasanya Allah. Pasir saja itu enggak ada juga samanya, pasir. Pasir satu dengan pasir yang lain, meskipun satu tempat. Batu juga begitu, kuasanya Allah Ta'ala. Nah, di situ ya. Jadi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, rahmatnya untuk memasrahkan semuanya. Hadirin, teori itu perlu kepahaman baru kita praktek. Kalau sudah dapat praktek, hantam bos, hantam, palu terus, mantap, masya Allah. Oke, begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.